Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia, NIM 2431211066. Saya akan menjelaskan soal tugas UTS Filsafat Umum. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendapat saya tentang soal yang diberikan Bapak Darmansyah. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan filsafat dan apa saja 3 karakteristik utama dari filsafat. Filsafat adalah cara berpikir kritis dan sistematis. Filsafat juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Filsafat juga mencakup bidang studi yang memahami hakikat dasar termasuk dari keberadaan, pengetahuan, realitas, serta manusia dengan alam semesta. Ada 3 karakteristik utama dari filsafat, yaitu 1. Kritis, 2. Spekulatif, 3. Sistematis. Yang nomor kedua, jelaskan cara berpikir berdasarkan filsafat. Cara berpikir filsafat adalah cara berpikir yang mendalam seperti kritis dan sistematis terhadap segala sesuatu yang kita hadapi. Filsafat juga menggunakan argumen yang logis untuk menjawab pertanyaan dan selalu memastikan setiap kesimpulan yang didasarkan pada alasan yang kuat dan berpikir. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan 4 cabang utama dalam filsafat. Ada 4 cabang utama dalam filsafat, yaitu 1. Metafisika adalah suatu cabang filsafat sistematis yang membahas keberadaan filsafat, yang membahas hal-hal paling dasar dan mendalam tentang hakikat realitas, yaitu tentang apa benar-benar ada di balik dunia yang kita lihat. Yang kedua, epistemologis. Epistemologis adalah cabang filsafat yang fokus pada pengetahuan, yaitu bagaimana kita tahu sesuatu, apa yang membuat pengetahuan itu benar atau salah. Epistemologis juga merupakan tentang hakikat pengetahuan atau cakupan atau ruang lingkup. Maksud dari cakupan pengetahuan bahwa epistemologis mengkaji keseluruhan komponen pengetahuan, antara lain sumber, metode memperoleh, dan kriteria kebenarannya. Yang ketiga, etika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang soal moralitas, yaitu tentang apa yang benar dan salah dalam tindakan kita sehari-hari. Etika juga membahas soal nilai-nilai moral dan bagaimana bisa hidup baik dan adil. Yang keempat, logika. Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari cara berpikir dengan benar atau masuk akal. Logika juga mengajarkan kita bagaimana menyusun argumen yang jelas, menghindari kesalahan berpikir, dan memastikan bahwa kesimpulan yang kita buat itu benar berdasarkan faktor yang ada. Soal nomor 4. Jelaskan pandangan Thales, Anaximander, dan Heraklitus mengenai hakikat alam semesta. Thales adalah filsuf Yunani pertama yang mencoba menjelaskan alam semesta tanpa melibatkan mitos atau dewa-dewi. Menurut Thales, semua yang ada di dalam alam semesta ini asalnya dari air. Kenapa air? Karena Thales beranggapan bahwa air itu ada di mana-mana dan bisa berubah bentuk jadi es atau uap. Jadi bisa dibilang Thales percaya bahwa hakikat alam semesta adalah air yang sumber utama
kehidupan dan asal mula semuanya ada di dunia ini. Yang kedua, Anaximander. Anaximander adalah murid Thales yang berpendapat bahwa asal-usul alam semesta bukan dari air, melainkan dari suatu zat yang lebih dasar dan disebut apeiron. Apeiron yang berarti tak terbatas, yang tidak punya bentuk dan tanpa batas. Menurut Anaximander, segala sesuatu yang di alam semesta ini berasal dari apeiron dan akan kembali ke dalamnya menyelesaikan perubahan proses terciptanya. Jadi, Anaximander, apeiron adalah asal-usul segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang ketiga, Heraklitus. Heraklitus adalah filsuf segala sesuatu yang mengalir. Menurutnya tidak ada yang tetap dan perubahan adalah inti dari kehidupan, perubahan dan realitas segala sesuatu yang ada. Di dalam semesta ini pasti ada bentuk perubahan, bukan ilusi, dan faktor morgana atau ilusi yang disebut bayangan. Heraklitus juga menganggap api sebagai simbol utama perubahan karena api terus bergerak dan berubah bentuk. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan dunia ide menurut Plato dan bagaimana pandangan ini menjelaskan kebenaran dan pengetahuan? Dunia ide menurut Plato adalah konsep dasar dalam filsafat yang menyatakan bahwa Plato membagi pendapatnya dua dunia, yaitu dunia nyata yang kita lihat dan dunia yang lebih tinggi yang disebut dunia ide dan dunia fisik. Dunia ini bersifat abadi, sempurna dan tak berubah. Berbeda dengan dunia fisik yang kita rasakan yang selalu berubah dan penuh ketidaksempurnaan. Kebenaran dan pengetahuan bahwa Plato percaya bahwa pengetahuan seperti itu bukan tentang apa yang kita lihat atau alami di dunia ini, tapi tentang memahami bentuk-bentuk yang sempurna di dunia ide. Dunia fisik ini itu cuma ilusi, sementara dunia ide adalah tempat di mana kebenaran dan pengetahuan sejati berada. Soal nomor 6. Apa perbedaan mendasar antara realisme Aristoteles dan idealisme Plato dalam memahami realitas? Perbedaan realisme Aristoteles dan idealisme Plato adalah Aristoteles lebih menekankan pada dunia fisik yang dapat kita lihat dan alami. Menurut realitas itu ada dunia ini dan bentuk esensi sesuatu objek tidak terpisah dari objek itu sendiri. Sedangkan idealisme Plato di sisi lain bahwa dunia ini hanya bayangan dari dunia yang lebih tinggi, yaitu dunia ide atau bentuk sempurna menurut realitas sejati ada di dunia ide yang bersifat abadi atau ketidak berubah, sementara dunia fisik hanyalah ilusi atau dunia sementara. Soal nomor 7. Bagaimana pengaruh ajaran agama terhadap perkembangan filsafat pada abad pertengahan? Sebutkan satu contoh filsuf dan konsep yang dikembangkannya. Pada abad pertengahan, agama terutama agama Kristen, Islam, Yahudi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat. Filsuf pada masa ini berusaha menggabungkan ajaran agama dengan logika dan rasio. Mereka ingin membuktikan bahwa ilmiah dan akal bisa berjalan seiring, bukan bertentangan. Contoh filsuf dari abad pertengahan adalah Thomas Aquinas, seorang filsuf dan teolog Kristen.
Dia mengembangkan konsep-konsep sintesis Veitch dan reason yang menyatakan bahwa akal manusia dan wahyu agama atau iman dapat saling melengkapi. Soal nomor 8, jelaskan karakteristik utama filsafat pada masa Renaissance dan bagaimana konsep humanisme mulai berkembang dalam periode ini. Pada masa Renaissance, filsafat mulai menekankan rasio dan akal manusia, menggali kembali ajaran dari pemikiran Yunani dan Romawi kuno. Filsuf masa ini lebih berfokus pada pengetahuan manusia dan pendidikan. Humanisme pada konsep utama yang menyertai potensi manusia dan kepentingan pendidikan. Humanisme percaya bahwa manusia bisa mencapai kemajuan dan kebahagiaan lewat pemikiran rasional dan seni, bukan hanya mengikuti ajaran saja. Baik, itu pendapat saya tentang tugas UTS yang diberikan Bapak Darmansyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.